Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pendidikan. Ketemu lagi nih bareng aku, Isah, di podcast Divisi Belajar Bareng Pendidikan. Dan tentunya aku nggak sendirian, karena aku ditemani sama temanku, Naila. Dan kita juga kedatangan narasumber yang keren banget. Di sini udah ada Kak Raisa nih. Hari ini kita bakal bahas apa sih, Nay? Jadi Kak Isa, kali ini kita akan membahas salah satu impian atau target yang biasanya ada di setiap mahasiswa gitu Kak, yaitu lulus tepat waktu. Nah, Kak Raisa ini merupakan salah satu mahasiswa yang lulus tepat waktu. Bahkan Kak Raisa lulusnya kurang dari 4 tahun loh. Keren banget kan? Apalagi katanya anak matik itu cukup struggle buat lulus tepat waktu. Wah, penasaran kan apa aja sih yang bakal kita bahas? Makanya tetap stay tune terus ya di podcast ini. Nah, mungkin sebelumnya aku mau nyapa dulu nih pembicara kita. Halo Kak Raisa, gimana Kak kabarnya? Halo Isa, halo Naila. Alhamdulillah kabar baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Alhamdulillah baik Kak. Kak Raisa sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Aku lagi sibuk ikutan les TOEFL buat mempersiapkan sesuatu. Wah, mantap nih. Wow. Ditunggu nih kabar baiknya dari Kak Raisa ya Kak. Mungkin langsung aja nih Nay, kita ke pembahasan intinya. Mungkin dari aku dulu ya, aku mau tanya nih Kak, apa sih makna lulus tepat waktu menurut Kak Raisa? Apakah dari segi waktunya atau dari apa gitu Kak? Untuk lulus tepat waktu itu makna buat aku itu kayak impian jadi kenyataan. Kan kita tahu kalau misalkan lulus tepat waktu itu impian semua mahasiswa. Nah itu akhirnya jadi kenyataan buat aku. Itu kayak awal banget maba kan ada S3 tuh. Kita disuruh buat life mapping. Nah itu salah satunya ada lulus tepat waktu dengan predikat cum laude itu, padahal kayak sama pembimbingku aja kayak diomongin kayak nanti kalian tuh kalau mau jadi mahasiswa tuh nggak semudah itu dapat IPK cum laude terus tepat waktu. Tapi pas aku kemarin cari-cari lagi ternyata kok bisa gitu, jadi kayak ya udah maknanya kayak impian jadi kenyataan aja sih. Wow, benar-benar living a dream, yes. Wih, mantap sih. Terus buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada nggak sih motivasi dari Kak Raisa buat lulus tepat waktu? Atau ini bukan yang direncanain gitu Kak, ngalir aja gitu? Sebenarnya tuh dari awal tuh aku udah kayak hopeless gitu karena emang rumornya matematika kan emang susah banget ya buat lulus tepat waktu. Bahkan kayak ngeliat kating-kating tuh kayak kayaknya lulus 4 tahun aja tuh kayak dibilang keren banget gitu. Ternyata pas kesini-sini sama tuh ada COVID. Jadi kan kayak nilai itu kayak dongkrak gitu. Jadi ya akhirnya setelah itu kayak kepikiran apa bisa ya buat lulus tepat waktu, terus didukung sama orang tua juga sih kayak nanyain Kak untuk lulus tepat waktu bisa nggak kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak setelah dari orang tua ngomong kayak gitu terus, jadi kan kita kayak ada beban tersendiri gitu ya. Jadi kayak ya udah kalau misalkan orang tua udah ngomong kayak gitu, kita sebisa mungkin menjalanin dan akhirnya ya beneran bisa gitu. Alhamdulillah. Gitu. Iya sih ya Kak, soalnya emang kalau kita tuh kalau misalkan udah dipercaya sama orang tua tuh kayak ngerasa nggak enak untuk nggak berusaha, pasti kita bakal berusaha gitu. Betul. Betul banget. Nah terus ada nggak sih Kak tips atau trik gitu biar lulus tepat waktu dari Kak Raisa? Soalnya banyak nih Kak yang tanya soal ini, apalagi di jurusan matematika yang tadi Kak Raisa bilang kan, kita kayaknya susah gitu kalau harus lulus tepat waktu. Untuk tips and trick tuh sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya, kayak dia tuh ngejalanin kayak gimana. Kalau dari aku tuh yang pertama tuh aku sebelum ngambil skripsi tuh aku tanya-tanya ke kating, kayak entah itu dari topiknya dia pakai apa, terus kayak yang gampangnya tuh untuk bidang kajiannya apa, terus untuk dosennya juga tipe-tipenya kayak gimana. Kan kadang ada dosen yang tipe mungkin agak teliti gitu, terus ada yang kayak membantu kita untuk lebih cepat. Nah itu kita harus sering-sering nanya sih, soalnya kalau misalkan kita nggak nanya takutnya kita udah jeblos di sono, jadi kita kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain kita ngejalaninnya itu. Jadi kayak buat antisipasi lah kayak gitu, kayak kita tuh tipenya orang kayak gimana, terus kita cocoknya kayak gimana. Terus yang kedua tuh kalau misalkan kita ada mata kuliah yang ngulang, kan kebetulan aku juga ada yang ngulang tuh. Nah, itu kayak usahain tuh kalian udah ngulang tuh di semester 7 maksimal. Soalnya biar nanti kita pas semester 8 tuh udah fokus skripsi. Malah kalau misalkan kalian fokus skripsi mulai dari semester 7 tuh udah
malah lebih banyak banget buat rentang untuk skripsinya. Terus yang ketiga, kalian punya timeline buat ngerjain skripsi. Jadi misalkan kalau aku target kalau misalkan minggu ini aku kayak harus nyari apa namanya kayak daftar pustakanya gitu, kayak referensi. Terus yang minggu kedua aku harus kayak buat nyari datanya. Terus aku minggu ketiga karena aku ngambil statistik, aku pengen nyoba datanya dulu kayak berhasil atau enggak. Kalau misalkan berhasil aku lanjutin, kalau enggak ya aku cari metode yang lain atau ke referensi lain gitu sih. Terus yang keempat motivasi diri sendiri kali ya. Soalnya aku orangnya kayak emang mager juga sebenarnya kalau misalkan enggak karena ada sesuatu yang mengharuskan. Jadi ya itu motivasi diri itu penting banget sih. Karena kan kalau rasa mager harus dilawan ya. Kalau misalkan aku mager, biasanya aku kayak ngutang gitu. Kalau misalkan aku pengen malas-malasan seharian, berarti aku ngutang pekerjaan aku tuh bakal dibayar besoknya gitu. Dan yang terakhir adalah berdoa guys, karena kalian nggak bisa kalau misalkan cuma ngandelin dunia saja. Begitu. Wah, udah dikasih beberapa tips and trick buat lulus tepat waktu nih guys. Bisa banget diterapin di proses perkuliahan kita nih. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, kalau untuk kendala terbesar atau terberat yang pernah Kakak alami ini apa Kak? Terus gimana cara Kak Raisa buat menyikapinya? Kalau kendala dari aku tuh yang pertama dari diri sendiri, itu pasti rasa malas. Nah, kayak tadi aku bilang kayak rasa malas itu pasti aku kayak sistem ngutang gitu sih kalau misalnya itu. Terus yang kedua itu kalau misalkan aku karena lagi COVID ya, aku tuh sering pulang. Nah, kalau pulang tuh biasanya aku di rumah tuh pasti ada sesuatu yang ngebuat kita ada kerjaan lain gitu selain ngerjain skripsi. Jadi kayak fokusnya terbagi. Terus selain itu, kalau misalkan kendala pasti dari waktu. Entah itu kita ngerjainnya lama atau dapat koreksiannya itu pasti butuh waktu. Jadi kayak nunggu koreksian tuh lama banget. Terus kayak kadang kan jarang gitu loh kayak langsung dibales, kayak nunggu beberapa hari atau beberapa minggu bahkan beberapa bulan itu sih kali. Oh iya sih, bener banget sih Kak. Rasa malas sih itu yang paling berat ya kayaknya. Kayak semua orang kayak malas, kayak emang susah gitu untuk lawan itu. Terus malah Kak, kadang-kadang tuh Kak, ada orang yang kalau ditarget kayak gitu, dia malah jadi down Iya, kadang-kadang. benar. Jadi sebenarnya kalau untuk ini nih kayak sesuai orangnya lagi ya nggak balik lagi. Iya, dia harus tahu kayak gimana cara ngatasin rasa malasnya dia masing-masing karena beda-beda ya. Jadi ya balik lagi sih kayak kenali diri sendiri dulu. Oh, iya betul banget sih, betul kayak gitu. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, kalau dari kakak sendiri, gimana? Kan tadi kakak tuh udah ada planning semester berapa-berapa. Nah itu bisa dijelasin nggak tuh kak? Masa kayak dari kakak tuh gimana semester 5 apa udah harus KP gitu-gitu? Kalau dari aku sendiri itu, aku tuh awalnya cuma iseng doang. Dari semester 6 kan ada mata kuliah yang kerja praktik sama metode penelitian. Nah itu kayak iseng aja, kayak aku pernah bilang ke temen tuh kayak, ini aku bakal pakai buat skripsi nih, kan kayak gitu. Ternyata waktu skripsi juga aku ya udah deh aku mau kayak gitu aja. Jadi aku udah kayak memantapkan untuk referensi di semester 6. Itu kan aku pakai KP sama pakai salah satu metode yang di Metopan. Terus semester 7 aku kira aku bakal ngambil skripsi. Soalnya kan aku udah kayak ngerancang gitu. Ternyata aku ikutan program MBKM. Otomatis semester 7 aku nggak ngambil skripsi tuh. Aku kosong, belum kayak cuma ngerjain MBKM sama aku ngulang matkul. Nah, tapi di sela-sela MBKM itu, aku malamnya tuh suka nyari-nyari referensi loh. Jadi aku kayak usahain kalau semester 8 tuh aku juga udah selesai. Soalnya aku kayak down juga ngeliat teman-teman semester 7 udah pada skripsian tapi aku sendiri nggak ngerjain skripsi. Kan pasti kayak ya udah pasti lulusnya terlambat banget nih kayak gitu, kayak orang-orang udah pada mulai tapi aku belum. Jadi kayak itu sih yang paling motivasi, kayak aku bakal bisa bareng sama mereka sih meskipun aku mulainya lama gitu. Jadi begitu, dari semester 6 udah ngerancang-rancang, semester 7 nyari lagi untuk memantapkan, semester 8 langsung kita setorin yang untuk judul bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Jadi itu ya Kak, rasa takut ketinggalan sama temen-temennya gitu yang bikin motivasinya gas terus. Iya, Buat pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah dibahas yang disinggung sedikit sama Kak Raisa di tips and trick itu
yang ini kalau ada matkul yang harus diulang itu impian buat lulus tepat waktu tuh masih bisa tetap terpenuhi nggak sih, Kak? Sih, aku ngulang 2 matkul, aku ngulang kalkulus sama ngulang PDB. Nah itu aku awalnya juga takut kan karena waktu itu kan kalkulus kan emang baru banget ya, terus kayak dapat nilai D ngulang merah tuh kayak oh ternyata kayak gini dapat nilai merah, karena aku tuh kayak nggak pernah dapat nilai merah, tiba-tiba di kuliah dapat nilai merah kayak wah beneran ada nilai merah. Terus akhirnya aku lupa ya aku ngulang di semester berapa kalkulus, tapi aku terakhir ngulang tuh PDB itu di semester 7. Jadi kalau misalkan mata kuliahnya semester genap, kalian kayak usahain ngulang tuh di semester 6. Kalau misalkan semester ganjil, maksimal banget tuh semester 7 biar semester 8 tuh bisa fokus sama skripsi sih gitu. Iya benar sih Kak. Yang tadi kalkulus sama PDB, emang itu tuh matkul yang susah banget sih jujur. Kaget banget sih PDB kalkulus. simpleks banget, kompleks banget itunya kayak aduh. Iya benar. Iya Kak, benar banget sih. Terus itu aku juga penasaran kalau yang ngulang gitu tuh berarti nilainya minimal apa ya Kak? Aku tuh kalkulus tuh dapat D itu kan harus diulang. Tapi sebenarnya ada sih teman aku yang udah lulus tapi dia dapat nilai D nggak ngulang. Soalnya kalau nggak salah tuh ada maksimal nilai D-nya berapa, tapi aku nggak tahu. Tapi ada juga orang yang D-nya lebih dari 3 juga ada kayaknya. Jadi tergantung kitanya sih kayak pengen nargetin. Entah itu mau dapat nilai berapa atau dia emang pengen bagusin nilai kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya dia itu masih bisa lulus gitu ya, nggak Iya, harus bisa. ngulang gitu ya. Oke, terus boleh nggak sih Kak ceritain perjalanan Kakak kuliah, kan tadi Kakak ikut MBKM, tuh mungkin bisa diceritain kayak gimana Kak? Perjalanan kuliah apa ya? Aku semester 1 masih mahasiswa kupu-kupu, terus ada kepanitiaan, aku ikut-ikutan karena aku orangnya bosenan karena ya aku SMA udah itu sih udah kayak diem aja, terus kayak coba deh di kuliah kayak ikut-ikutan ini, terus aku akhirnya ikut himatika 3 periode ya berarti. Nah terus aku di luar kampus aku ikutan karate unsur, itu juga alhamdulillah sih aku waktu itu targetnya aku harus ikutan kayak event-event gitu, terus alhamdulillah aku udah ikutan 2 event dan itu impian aku sih kayak bisa jalan-jalan ke luar kota terus kayak dibayar dan enak aja gitu. Nah terus habis itu apalagi ya ikutan MBKM juga itu out of the box banget sih, nggak pernah ada di plan aku ikutan kayak gitu dan akhirnya lulus deh, nggak kerasa banget tuh 4 tahun ngerasain itu semua gitu. Wah, seru banget kayaknya perjalanan perkuliahannya Kak Raisa nih. Nggak cuman fokus di akademik doang, tapi ke non-akademik juga. Terus Kak Raisa kan sekarang udah lulus nih. Buat target kedepannya dari Kak Raisa sendiri gimana nih Kak? Untuk target setelah lulus itu aku ada rencana buat lanjut nggak tahu ya, doain ya teman-teman, aku minta doa ke Amin. semua orang, aku nggak tahu doa mana yang bakal diaminin. Kalau udah 40 biasanya ini loh Kak, katanya diterima doanya. Nah iya, Kita doain ya bantu ya. guys. Amin, amin. Terus setelah misalkan udah lulus S2 ya kalau misalkan ada yang ngelamar kenapa enggak gitu kan, pasti semuanya orang pengen merit dong. Kode nih buat pacarnya Kak Raisa. Puas baru berkeluarga gitu sih, baru itu. Oke, ternyata udah di plan sampai sejauh itu ya Kak. Ini aku aja S1 aja lulus S1 belum kebayang. Udah ada di live mapping kan, nggak tahu kita mana lagi yang bakal terkabul. Iya sih benar. Emang semua orang harus punya impian supaya hidupnya nggak lurus-lurus aja gitu, benar sih. Nah kan untuk lulus tepat waktu nih pasti banyak perjuangannya ya Kak. Dan banyak nih kegiatan non akademis yang kriterianya tuh harus mahasiswa gitu. Nah kalau udah lulus kan berarti kita udah bukan mahasiswa lagi. Nah yang aku mau tanya, ada nggak sih hal yang disesali kakak gitu karena ingin lulus tepat waktu jadi kakak mengorbankan sesuatu yang sebenarnya pengen dilakuin tapi nggak bisa gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan yang berstatus mahasiswa itu aku pengen ikutan POM lagi. Kan waktu itu aku udah pernah ikutan POM, tapi aku kayak masih ngerasa kurang kan, waktu itu masih juara 3, terus aku kayak pengen nyobain kayak kalau misalkan ikutan POM Prof, bisa nggak ya? Kan harus juara 1 kalau nggak salah. Tapi nggak bisa kan aku
lulus. Terus juga ada Porsut juga kan, ini ada cabur baru kayak aku nggak tahu itu cabur baru atau apa, tapi karena Porsut udah aku nggak pernah lihat, terus sekarang ada cabur yang aku pengen ikutan tapi udah bukan mahasiswa lagi. Itu sih paling kegiatan yang non akademik. Tapi kalau misalkan yang paling aku sedih tuh kalau misalkan udah nggak jadi mahasiswa tuh udah nggak ketemu teman-teman lagi loh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lulus ya, kalau misalkan dia bukan orang PWT, kita nggak tahu kapan kita ketemu sama mereka lagi gitu. Iya sih. Oh berarti kakak tuh emang ini yang di karate ya kak, yang pom tuh? Iya. Iya benar, pengen di situ. Terus juga emang sih benar kalau misalnya udah lulus kita udah nggak bisa ketemu teman-teman, pada pulang, kita juga pulang gitu ya kak. Iya makanya. Apalagi kalau misalkan sekarang kan baru sedikit ya. Jadi kan kayak masih banyak yang di PWT, jadi kayak ya kita duluan yang ninggalin mereka, kayak sedih banget. Sedih banget. 4 tahun udah bareng-bareng terus harus pisah. Nah mungkin terakhir nih, menurut kakak lebih baik lulus tepat waktu tapi nilai IPK-nya pas-pasan, atau tadi dia yang misalkan dia ngejar sampai A gitu tapi lama lulusnya, itu gimana kak? Oh itu tergantung orangnya sih. Kadang ada nih yang kayak udah lulus tuh kayak udah alhamdulillah banget gitu, kayak ya udah mending lulus aja dah, yang penting alhamdulillah udah lulus tuh kayak syukur banget, nggak muluk-muluk kita harus nilai gede kan gitu. Tapi ada juga yang kayak pengen nilai gede juga, jadi kayak dia nambah kayak ngulang deh. Jadi tergantung orangnya. Tapi kalau aku ya kalau udah lulus ya lulus aja, kayak udah alhamdulillah banget udah lulus, makanya kayak ya udahlah. Berarti lebih ke target masing-masing orangnya aja ya kak ya? Ya betul. Kalau bisa keduanya. Bagus dan amin. Pengennya semua. Iya, kalau bisa 2 kenapa harus 1? Benar-benar. Oke, sobat pendidikan, ternyata bahasan yang udah kita bahas bareng Kak Raisa nih tentang topik lulus tepat waktu, bisa diambil kesimpulan nih tadi dari jawabannya Kak Raisa tuh ada tentang pengertian dari lulus tepat waktu sendiri menurut Kak Raisa, terus ada juga tips and triknya biar gimana kita bisa lulus tepat waktu. Salah satunya tuh ada tips dari Kak Raisa yang biar kita tuh tanya-tanya cutting dulu, kayak research dulu tentang topik, tentang dosen, buat antisipasi buat kita ngerjain skripsi ke depannya. Habis itu jangan lupa juga motivasi buat diri sendiri biar jangan malas gitu. Jadi semangatnya itu cuma dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri. Terus tadi juga Kak Raisa udah bagi pengalaman kendalanya waktu proses perkuliahannya Kak Raisa nih selama di matematika unsur. Habis itu ada tips juga dari Kak Raisa tentang yang ngulang matkul tadi. Kalau yang mengulang matkul di semester genap itu diusahain di semester 6. Kalau di semester ganjil diusahain di semester 7 biar waktu semester 8-nya itu fokus untuk mengerjakan skripsi. Mungkin itu saja kesimpulannya. Nah, mungkin sebelum ditutup nih, dari Kak Raisa ada yang mau disampaikan buat sobat pendidikan nggak nih terkait lulus tepat waktu, atau mau nyemangatin sobat pendidikan juga boleh gitu biar semangat belajarnya. Sobat pendidikan semangat. Belajar itu dari mana aja ya. Jadi kayak pengalaman juga bisa untuk jadi pembelajaran. Ini kayak hal yang baik banget buat belajar dari pengalaman orang biar kalian tuh nggak mengulang kesalahan yang sama dan kalian tuh bisa lebih baik lagi gitu sih. Jadi semangat buat kalian, semoga target-target masing-masing kalian tercapai, semoga bisa lulus tepat waktu, bahkan kurang dari tepat waktu. Amin. Kumlot guys, amin. Amin. Semangat. Oke, terima kasih banyak buat Kak Raisa yang udah mau luangin waktu buat jadi narasumber di podcast ini. Makasih juga buat buat sesi sharing-sharingnya nih. Semoga Kak Raisa kedepannya bisa makin sukses dan makin lancar di segala urusannya. Dan semoga podcast ini juga bisa bermanfaat buat sobat pendidikan yang ngedengerin sampai sesi akhir ini. Akhir kata dari aku dan Kak Isah, mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih buat Kak Raisa. Terima kasih juga buat sobat pendidikan yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Thank you.